Curik Simalagiri, keris pusaka Raja Pagaruyung. Ada postingan di Facebook dari Om Doni Winardi, disebutkan yang tengah itu adalah Curik Simalagiri, keris pusaka milik Mahadiraja Adityawarman dari Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Dibuat atau ditempa saat Adityawarman berusia 13 tahun pada tahun 1295 Masehi di Keraton Mojopahit oleh Empu Mala di Gunung Giri. Ada yang bilang mirip Sipos, ada juga yang bilang mirip Pugio dari ancient Romawi. Dan kebetulan aku punya 3 jenis itu. Kalau dulu sih aku bilangnya ini Khadga, tapi ternyata memang lebih terkenal dengan istilah curik. Dan anehnya memang itu di bagian bawah itu malah agak keluar. Dan catatan sejarah tentang Curik Simalagiri kelihatannya memang betul. Kalau saya melihat perunggunya, ini adalah perunggu Singhasari. Jadi kalau dibuat tahun 1295, besar kemungkinan itu pada saat Mojopahit awal. Jadi kira-kira perunggunya pada saat Singhasari dan kemudian Mojopahit awal itu jenis perunggunya perunggu kaca. Jadi dia awet sampai sekarang, berarti sudah 800-an tahun masih tetap utuh. Tapi ya itu, aku yang bolak-balik bingung itu malah ukuran handlenya, panjang handlenya. Jadi aku coba-coba gimana ini cara memegangnya, tapi belum ketemu cara memegang yang pas. Dan yang di pomelnya itu ada kayak semacam huruf-huruf Sanskerta ya, semacam simbol-simbol yang karena udah aus aku sendiri nggak bisa membacanya. Jadi menurut aku ini adalah bukti arkeologi bahwa ada hubungan itu apa yang kita sebut dulu Nusantara. Jadi Minangkabau, Sumatera Barat mempunyai benang merah dengan Mojopahit, di mana aku pernah membaca dalam tulisan, aku lupa tapi, bahwa saat itu Minangkabau memang merupakan penghasil emas yang luar biasa, terbesar di dunia. Sementara berdasarkan pengetahuanku, beberapa benda itu ternyata memang antara emas dan perunggu itu ya hanya berbeda pada kandungan-kandungan unsurnya, terutama pada kandungan perak dan emasnya. Dan mungkin saja saat itu belum ada pemurnian emas, karena kemungkinan penemuan air raksa untuk memisahkan emas belum ditemukan, sehingga yaitu dari batuan alam kemudian dilebur. Kalau kadar emasnya tinggi, sekarang apa yang kita kenal sebagai emas budo, yang rata-rata kandungan emasnya sampai dengan 60%. Di bawah itu ya kita sebut perunggu. Sehingga jika kita temukan perunggu seperti yang sebelah kiri itu ya kemungkinan kadar emasnya juga cukup tinggi, dimana kita tahu bahwa emas itu kan paling tahan terhadap oksidasi, sehingga kelihatan itu patinanya tipis dan
terlihat masih kuning seperti pada pangkal Curik Simalagiri ini. Referensi tentang pusaka perunggu ini memang sulit kita dapatkan karena pusakanya juga sangat langka. Padahal logikanya perunggu itu kan lebih mudah untuk digarap. Dan terbukti di patung-patung itu kan detail banget ukiran-ukirannya. Sepertinya memang masih memerlukan penelitian dan diskusi-diskusi panjang tentang pusaka-pusaka perunggu. Matur nuwun.